Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai surat Al-An'am ayat 80, Bapak Ibu. Yang bawa kitabnya itu di jilid yang kedua, halaman 46. Setelah di ayat sebelumnya, Nabi Ibrahim menyampaikan pada umatnya, beliau juga berstatement, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Wa hajjahu qaumuh qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi narfa'u darajatim man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas solihin wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta wa kullam faddalna 'alal 'alamin wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa iyakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin wa ma qadarullah haqqa qadrih idh qalu ma anzalallahu ala basyirin min syai' qul man anzalal kitabal ladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudal linnasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tuhfuna katsira wa 'ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafidun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Di ayat 79, nah, kemarin kita sudah baca ini,
Nabi Ibrahim bikin statement ke umatnya dan juga seperti apa bersumpah pada Allah gitu ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku di jalan tauhid mengerahkan segala dayaku untuk aku menghadapkan wajahku, yakni wajah hatiku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan sesungguhnya aku cenderung Hanifah, cenderung di jalan yang lurus. Aku cenderung kepada agama yang benar, yang lurus, jauh dari kebatilan, dan setelah itu, setelah aku mencapai hakikat yang telah aku capai, wa ma ana minal musyrikin, aku sama sekali bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian setelah itu eh, kaumnya mendebat beliau ya, membantah beliau. Wahajjahu qaumuh, dan ia Nabi Ibrahim dibantah oleh kaumnya, yakni mereka mendebatnya tentang tauhid pada Allah dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami lantaran sesuatu yang buruk karena lantaran sesuatu buruk yang kau anggap baik, wahai Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, qala atuhajjuni. Beliau berkata, apakah kamu hendak membantahku, mendebatku fillah tentang kebenaran Allah, membantahku tentang keesaannya, serta mengancamku dengan berhala-berhala palsu ini, maka saksikan ya, waqad hadan, padahal sesungguhnya Allah telah memberi aku petunjuk dengan kelembutannya kepada ketauhidannya padanya, kepada ketauhidan padanya. Wala akhafu ma tusyrikun, dan setelah tersingkap bagiku keesaan Allah dan kemandiriannya dalam mengatur semua alam semesta ini, aku tidak takut lagi kepada yang lain gitu. Aku tidak lagi takut kepada sesembahan-sesembahan yang kamu persekutukan pada Allah itu. Kamu persekutukan dengan Allah itu karena sesembahan-sesembahanmu itu tidak bisa mendatangkan manfaat maupun mudarat. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'a. Kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka yang menghampiriku. Karena hal itu merupakan bagian dari kekuasaannya. Jadi begitu beliau sudah meyakini kekuasaan Allah, menemukan jalan tauhid, beliau udah nggak takut lagi sama yang lain. Beliau bilang, saya nggak takut lagi dengan sesembahan-sesembahanmu. Kalau kamu pun mengancamku untuk membunuhku, saya tidak masalah. Kenapa tidak ada musibah yang datang kecuali illa ayyasha'a rabbi, kecuali itu dikehendaki oleh Tuhanku. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Afala tatadzakkarun, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran darinya? Ya, Nabi Ibrahim diancam ini sama apa orang-orang musyrik, bahkan termasuk ayahnya yang pembuat patung itu, dan beliau begitu udah menemukan jalan tauhid udah nggak takut lagi. Nah, inilah Bapak Ibu efek dari tauhid yang sebenarnya adalah setelah menemukan, setelah meyakini hanya Allah yang berkuasa atas segala hal, kita jadi tidak nggak takut apapun lagi. Kita nggak takut apapun selain Allah. Kenapa? Karena tidak ada malapetaka ataupun hal baik yang terjadi pada kita illa ayyasha rabbi, kecuali yang dikehendaki oleh Tuhanku. Wa kaifa akhafu ma asyraktum, bagaimana mungkin aku takut pada apa yang kamu persekutukan dengan Allah ketika ia memang nggak dapat tidak dapat memberikan bahaya apapun padaku. Wala takhafun, padahal kamu tidak takut pada amarah Allah ketika kamu mempersekutukan Allah. Annakum asyraktum billah. Kamu sendiri malah nggak takut sama Allah ketika kamu persekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang kamu bikin sendiri itu. Yang nggak sepadan apapun dengannya. Malam yunazzil bihi alaikum sultana.
Padahal saya kadang agak susah membaca terjemahannya ya. Karena diterjemahkan sepotong-sepotong, jadi kadang-kadang dalam bahasa Indonesia agak susah dipahami. Saya sedang berusaha menyederhanakan untuk Anda biar lebih mudah dipahami. Bagaimana mungkin aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah itu, padahal kamu sendiri nggak takut pada Allah. Ketika kamu mempersekutukan Allah yang Maha Esa sebagai Tuhan dan zatnya jauh dari sekutu serta padanan apapun, dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah dan bukti padamu untuk mempersekutukannya. Fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil aman. Maka manakah di antara kedua golongan, yaitu golongan bertauhid dan golongan musyrik, yang lebih berhak mendapatkan rasa aman, mendapatkan keamanan dari malapetaka? Tolong jelaskanlah. In kuntum ta'lamun, jika kamu memang paham, jika kamu memang mengetahui, yakni termasuk orang-orang berilmu atau berakal. Kata Nabi Ibrahim, kamu ini lucu. Aku disuruh takut dengan patung-patungmu itu, sementara kamu sendiri nggak takut sama Allah. Padahal Allah tidak ngasih hujah untuk kamu supaya mempersekutukan dia, malah melarang. Coba jelaskan, gimana logika itu gitu. Gampangnya, coba jelaskan di mana logikanya gitu ya. Jika kamu memang orang-orang yang berilmu. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Sesungguhnya orang-orang beriman dengan keesaan Allah dan setelah beriman tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, tidak keluar dari keimanan ketauhidan, ulaika lahumul amnu wa huwa wa hum muhtadun. Mereka lah yang lebih layak untuk mendapatkan rasa aman, mendapatkan keamanan dalam ketentraman bertauhid, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, yakni diistimewakan dengan hidayah tanpa ketakutan pada diri mereka dan tidak pula bersedih. Ulaika hujjatuna atainaha Ibrahim. Dan itulah, yakni kisah yang telah kau dengar itu adalah hujah kami dan bukti ketauhidan kami yang kami berikan kepada Ibrahim sebagai anugerah dan bimbingan baginya. Agar dengan itu ia mampu ala qaumihi, ia mampu menghadapi kaumnya, dan di antara sunnah kami narfa'u darajatim man nasya, kami tinggikan derajat-derajat siapa yang kami kehendaki dari para hamba kami dalam hal ilmu, hikmah, keyakinan dan makrifat. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu yang maha menampakkan lagi maha mencakup segalanya, maha bijaksana dalam mengangkat derajat sebagian hambanya, dan dia juga maha mengetahui tentang berbagai kesiapan dan kepatutan para hambanya itu untuk menerima derajat yang tinggi. Wahabna wahabna lahu ishaq wa yaqub, dan orang yang kami tinggikan itu, kami tinggikan derajatnya itu, kami telah anugerahkan dari karunia dan kedermawanan murni kami kepada Ishak dan Yakub. Kepada keduanya kami masing-masing telah beri petunjuk. Kullan hadaina wa hadaina min wa nuhan. Kullan hadaina, keduanya kami kepada tauhid, keduanya kami beri petunjuk kepada tauhid, dan begitu juga kepada Nuh. Kullan hadaina wa nuhan, dan juga kepada Nabi Nuh, yakni nenek yakni nenek moyang Nabi Ibrahim. Wa hadaina min qabl, dan sebelum itu juga telah kami beri petunjuk kepada Nabi Nuh itu. Ibrahim menjadi pewaris hidayah Nuh dan mewariskannya kepada Ishak dan Yakub, dan itu merupakan nikmat dan hidayah besar. Di Nabi Nuh itu yang dari Nabi Adam yang masih belum punya umat selain keluarganya sendiri,
Kemudian Nabi Nuh yang udah mulai punya umat yang sangat banyak, tapi kemudian dakwah 950 tahun nggak ada yang iman kecuali cuma 80 orang. Anak sendiri pun nggak mau beriman, Bapak Ibu. Lalu semua ditimpa banjir besar, tinggal 80 orang yang di dalam perahu itu. Dari situlah kemudian manusia-manusia berikutnya lahir, sampai kemudian Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Dan Nabi Ibrahim itu menurunkan dua jalur nabi, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak itu menurunkan Nabi Yakub, dari Nabi Yakub turunlah nabi-nabi Bani Israel. Nabi Musa dan Nabi Isa dan seterusnya. Dari Nabi Ismail turunlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari dua jalur, dari dua istri ini. Jadi Siti Saroh melahirkan Nabi Ishak, Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Wa min dzurriyyatihi. Nah ini. Dan begitu pula kepada sebagian keturunan mereka, yakni keturunan Nabi Ibrahim, Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun. Nah ini nabi-nabi setelah itu ya. Dan juga dari Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa dan Nabi Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan balasan, demikianlah yakni seperti balasan bagi orang-orang inilah kami memberi balasan kepada semua orang-orang yang berbuat baik, yang bersama Allah dan merindukan perjumpaan dengannya. Minal muhsinin. Mereka ini orang-orang yang baik, muhsinin. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wal Yasa. Dan kami juga beri petunjuk kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas. Wa Ilyasa. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas solihin. Dan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, semua dari mereka itu adalah orang-orang yang soleh. Ini sezaman, Bapak Ibu. Ini nabi-nabi yang sezaman ini. Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya, Nabi Isa. Nabi Yahya sama Nabi Isa ini sepupu, Bapak Ibu ya. Kemudian Nabi Ilyas. Mereka termasuk orang-orang yang soleh. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luto. Dan juga Nabi Ismail, Allah memberi hidayah pada keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Lut, wa kullan faddalna 'alal alamin. Masing-masing dari mereka tersebut kami lebihkan derajatnya dengan kenabian dan hikmah di atas seluruh alam, yakni di atas seluruh manusia pada masa mereka. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. Dan begitu juga sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan mereka, saudara-saudara mereka yang tidak mencapai derajat kenabian dan hikmah, tapi kami lebihkan mereka dengan derajat nikmat wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Mereka mungkin eh, belum termasuk nabi, tapi kami berikan nikmat, kami pilih mereka di antara manusia yang kami berikan petunjuk ke jalan yang lurus, yang membuat mereka sampai kepada tauhid. Jadi ini keluarga besar para nabi, kemudian yang bukan nabi pun tetap dikasih sama Allah apa karunia yang sangat besar. Dzalika hudallah, itulah yakni sebab kedekatan orang-orang mulia itulah, itu adalah petunjuk Allah, yakni hidayah dan inayah Allah sebagai keutamaan dan anugerah bagi mereka. Yahdi bihi may yasha'u min ibadih, yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya.
atas kehendak dan pilihannya. Walau asyraku, seandainya mereka mempersekutukan Allah, yakni orang-orang yang telah diberi petunjuk dengan menetapkan wujud milik selainnya, la habito anhum maka nu ya'malun. Jika mereka mempersekutukan Allah, maka niscaya lenyaplah dan terhempas dari mereka pahala amalan yang telah mereka kerjakan, berupa kebaikan dan serta kebaktian. Dan lenyapnya aman mereka seperti semua kaum musyrik. Kami berlindung padamu ya Allah dari turunnya paksa paksaanmu, wahai sang pemilik kekuatan yang maha kokoh. Ulaikal ladzina atainahumul kitab. Mereka itulah orang-orang bahagia dan aman yang telah kami berikan kepada mereka kitab lengkap yang menjelaskan kepada mereka cara memperbaiki kondisi lahir maupun batin. Wal hukmah, dan kami berikan hikmah pemahaman yang membedakan antara hak dan batil pada kehidupan nyata sesuai tuntunan hikmah ilahi. Wan nubuwah, dan kami berikan kenabian serta kerasulan yang menuntut pemberian petunjuk kepada orang-orang yang sesat dalam lembah kealpaan dan kesesatan menuju jalan tauhid. Fa yakfur biha haulai, jika itu diingkari oleh orang-orang Quraisy yang tersesat dari jalan kebenaran, yakni kaum Quraisy, faqad wakalna biha, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya dan memeliharanya qauman laisu biha bikafirin, pada kaum yang sekali-sekali tidak mengingkarinya dari golongan penerima inayah dan taufik. Ulaikal ladzina hadallah, mereka itulah yakni para nabi tersebut adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan tauhid sebagai keutamaan untuk mereka. Fabihudahu muqtadih, maka itulah petunjuk mereka karena tujuan golongan tauhid hanya satu meski jalannya berbeda-beda. Qul, katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna kepada kaum tempat engkau diutus, ucapan yang keluar dari hikmah murni sebagai kasihmu atas mereka. La as'alukum alaihi ajro. Aku tidak minta padamu, tidak pula tamak menginginkan sesuatu dari kamu dalam menyampaikan jalan tauhid ini serta perintah dan larangan Allah yang maha benar. Aku tidak meminta upah atau balas jasa. In huwa illa dzikra lil alamin. Tidaklah itu, yakni tujuan penjelasan penyampaian ini, melainkan peringatan dan nasihat untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh umat, agar mereka menyadari awal mula penciptaan mereka, tempat kembali mereka, dan tujuan penciptaan mereka. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan kaum yang menyangga pengutusanmu sebagai rasul serta mendustakan nasihatmu, mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya, yakni mereka tidak mengetahui penampakannya di seluruh alam dan kemandiriannya dalam mengatur seluruh alam. Idh qalu ma anzalallahu illa basyiram min syai' ala basyarim min syai'. Alam mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah pada mereka sebagai kecaman dan penetapan hujah, Qul man anzalal Qul man anzalal kitabal ladzi jaa bihi Musa. Lalu siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa dari sisi Tuhannya? Nuraw wa hudal linnas, sebuah kitab sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, sehingga mereka mendapat sehingga mereka dapat menerima cahaya dan penyingkapan darinya serta mengambil petunjuk kepada tauhid. Sedangkan taj'alunahu qorotisa, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, padahal dahulu berupa lempengan batu. Tubdunaha, yang kamu perlihatkan sebagian yang cocok untuk kepentinganmu dan mendukung agamamu, mendukung anggapanmu, wa tukhfuna katsira, lalu kamu sembunyikan sebagian besarnya yang tidak mendukung kepentinganmu. Jadi kitabnya itu dipecah-pecah begitu, yang cocok bagi mereka diambil, yang nggak cocok disembunyikan.
Kamu sembunyikan sebagian besarnya yang tidak mendukung kepentinganmu sebagai pembangkangan dan kesombongan. Wa ulimtum, dan bagaimana mungkin kamu bisa menyangkal penurunannya ketika telah diajarkan padamu darinya. Malam ta'lamu antum wala abaukum. Apa yang kamu dan bapakmu tidak tahu tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perkara lahir dan batin. Kulillah, katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna, sebagai jawaban saat mereka terbungkam, Allah lah yang menurunkannya. Karena tentu dialah jawaban yang seharusnya, bukan selainnya. Tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian sesudah engkau menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka dalam kesesatan mereka, kebatilan, kebohongan mereka, dan mereka bermain-main di dalamnya, yang terombang-ambing di sana. Tidak ada pertanggungjawaban atasmu setelah kamu menyampaikan dan menetapkan hujah atas mereka. Kemudian Allah berfirman, Hada kitab, dan ini Al-Quran adalah kitab yang mencakup semua kitab terdahulu dengan penyampaian yang paling sempurna dan paling kuat, serta dengan berbagai tambahan kemuliaan. Anzalnahu mubarak, yang kami telah turunkan padamu, wahai Rasul yang sempurna, yang diberkahi Al-Quran ini. Yang diberkahi dengan banyak kebaikan, keberkahan bagimu dan bagi para pengikutmu. Musaddiqal ladzi, yang membenarkan kitab dan yang hukum-hukumnya, baina yadaihi, berada di depannya, yang membenarkan kitab-kitab yang berada di depannya, yaitu Taurat dan Injil dan semua kitab suci yang diturunkan dari sisi Allah sebelumnya. Kami menurunkan semata-mata walitungdira ummal qura wa man haulaha. Kami Kami turunkan semata-mata agar engkau memberi peringatan dengannya kepada penduduk Ummul Qura, penduduk Mekah, dan orang-orang di luar lingkungannya, yakni penduduk semua belahan bumi, karena bumi dibentangkan dari bawah Ummul Qura, dibentangkan dari bawahnya Mekah itu, sebagaimana dikatakan, sehingga Mekah telah menjadi kiblat seluruh penduduk bumi. Menunaikan haji, melakukan tawaf di sana wajib hukumnya untuk orang yang mampu. Walladzina yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang beriman pada kehidupan akhirat dari golongan ahlul kitab, yu'minuna bih, tentu beriman padanya, yakni pada Al-Quran. Wa hum ala sholatihim yuhafidun, dan faktor keimanan mereka itu adalah mereka selalu memelihara sholat mereka, yakni mereka selalu memperhatikan dan mendaimkan, mengistiqomahkan kecondongan dan tawajuh mereka kepada kebenaran dengan segala macam dan menampakkannya. Dan termasuk di dalamnya bahkan merupakan hal teragungnya, yaitu turunnya Al-Quran yang sempurna dan begitu menyaksikan dalam menjelaskan berbagai keadaan kejadian pertama dan kedua, sebab Al-Quran disarikan dari kedua kejadian tersebut dengan suatu cara yang tak mampu diungkapkan oleh seluruh manusia yang berlisan. Dan orang yang paling rendah tingkatan akalnya pun seharusnya beriman dengan Al-Quran dan mukjizatnya, kecuali orang yang Allah sesatkan dan tutup hatinya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.